bahwa syamsa subhiha, matahari di pagi harinya itu dhaifatun hamra. Jadi sinar matahari di pagi harinya itu lemah, tidak terlalu mencolok, tidak terlalu menyorot, tidak terlalu terang. Dhaifah, lemah. Jadi sinarnya pada pagi hari, maksudnya pada subuhnya ketika tuluk atau isyraq itu jadi tidak terlalu terang. Wa annahu tatlu'u la syu'a'alaha, dan tidak ada sorot sinar. Kalau kita misalkan ada matahari ketika terbit itu ada sorot sinarnya, maka kalau Lailatul Qadar itu tidak ada itu katanya. Ini berdasarkan riwayat ya. Ini bukan berdasarkan pengalaman para ulama. Kalau yang awal-awal ini berdasarkan riwayat hadis Nabi. Jadi pagi harinya atau pada saat subuh dan juga ketika matahari mulai terbit, sinarnya tidak menyorot ya, tidak ada sinar yang bikin silau, tidak ada sinar yang bikin silau. Jadi ini berdasarkan beberapa riwayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang terhormat para alim, para tokoh masyarakat, para bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek, yang semuanya, yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dan yang paling utama yang harus kita sadari adalah bahwa dalam setiap langkah, dalam setiap aktivitas kita harus sadar bahwa segala kenikmatan yang telah kita raih hingga detik ini itu merupakan karunia, merupakan fadl, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya ketika kita hendak melaksanakan suatu aktivitas, apapun bentuk aktivitasnya, kita sadar bahwa kita semua ini adalah mendapatkan kenikmatan yang asalnya semuanya dari Allah. Sehingga semuanya kita akan mengawalinya dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita bersyukur, kita menyadari bahwa apapun yang telah kita usahakan, apapun yang telah kita dapatkan, semuanya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang merasa sombong, tidak ada yang merasa bahwa itu semuanya adalah karena kekuatannya, karena kehebatannya, karena semuanya tiada lain semata-mata karena Allah memberikan karunia, memberikan anugerah kepada kita semuanya, dan itu semuanya merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita tak henti-hentinya untuk senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya berhenti di ucapan alhamdulillahirabbil alamin, namun juga kita mesti tingkatkan dengan bentuk tindakan, bahwa salah satu wujud dari
kita bersyukur kepada Allah itu adalah ketika kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kita gunakan untuk jalan ketaatan kepadanya. Ketika kita diberikan kesehatan ini kita gunakan untuk bekerja untuk nafkahi keluarga. Ini adalah perintah Allah, maka itu adalah keberkahan. Kita diberikan tangan yang kuat, tangan yang sehat, kita gunakan untuk melakukan banyak kegiatan, kreativitas yang dapat menghasilkan menghasilkan uang. Maka ini bagian dari cara kita mewujudkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu segala yang telah kita dapatkan kenikmatan ini mari kita sama-sama gunakan untuk jalan ketaatan kepada Allah. Dengan kita niatkan itu adalah cara kita mensyukuri kepada Allah, maka insya Allah kenikmatan yang ada senantiasa akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini janji Allah akan senantiasa menambahkan kenikmatan yang disyukuri oleh hambanya. Namun jika kita kufur, kita ingkar, kita enggak ngaku bahwa itu adalah nikmat dari Allah, maka Allah mengancam dengan inna azabi lasyadid. Awas, azabku sangatlah pedih. Nah, kalau kamu enggak ngaku itu adalah pemberianku. Ini ancaman dari Allah bagi orang yang ingkar atas kenikmatan yang Allah berikan, namun kita tidak mengakui bahwa itu adalah pemberian Allah. Salawat ma'assalam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan juga pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya sama-sama mendapatkan syafaat beliau kelak fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini perkenankan untuk sedikit mengulas, sama-sama kita mengaji, sama-sama kita belajar. Tiada lain tujuannya untuk mendapatkan satu keutamaan di bulan yang mulia ini, bahwa bulan ini, bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia. Di antara sebabnya karena di bulan ini terdapat satu malam yang mana malam ini dikatakan oleh Allah khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Min alfi syahr. Malam apakah nama dari malam ini istilahnya? Lailatul Qadri, Lailatul Qadar. Nah, kita sama-sama mengaji, sama-sama mengulas, menyelami makna dari Lailatul Qadar terkait dengan penamaan apa yang disebut dengan Lailatul Qadar, kemudian apa saja keutamaan dari malam Lailatul Qadar, tanda-tanda dari Lailatul Qadar, dan apa saja kesunahan-kesunahan yang dapat kita kerjakan di malam Lailatul Qadar ini jika kita sudah mendapati sebagian tanda-tandanya. Lailatul Qadar ini adalah malam yang misterius, malam yang penuh dengan misteri. Kenapa? Karena dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain tujuan dari Allah merahasiakan malam ini karena supaya umat Nabi Muhammad SAW, hamba-hambanya Allah ini, supaya lebih giat untuk berburu malam yang mulia. Jika ditentukan misalkan bahwa Lailatul Qadar itu adalah tanggal 21 Ramadan, maka selain malam ini orang-orang pada loyo, ya, orang-orang pada lemes. Kenapa? Karena sudah tahu ada satu malam yang kemuliaannya lebih utama daripada 1000 bulan. Yang lain nggak usah ibadah, nggak masalah. Yang lain nggak usah giat-giat amat, nggak masalah. Yang penting tanggal 21 kita melaksanakan ibadah dengan giat karena menandingi keutamaannya, menandingi 1000 bulan. Nah, kenapa dirahasiakan? Ya karena itu. Karena Allah memberikan satu dorongan kepada umatnya supaya di bulan ini umat Nabi Muhammad SAW, umat Islam semuanya akan termotivasi berlomba-lomba melakukan kebaikan, baik di awal, di tengah maupun di akhir, lebih-lebih di akhir bulan Ramadan, terlebih 10 terakhir dari bulan Ramadan. Namun sebelum kita awali kajian kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan
apa yang kita laksanakan, kajian kita pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya mendapatkan fadilah atau keutamaan dari bacaan Al-Fatihah, karena di antara fadilah keutamaan dari Al-Fatihah adalah sebagai suratul doa. Al-Fatihah nama lainnya adalah suratul doa, surah doa, surah yang di dalamnya mengandung doa, di mana harapan-harapan dan doa-doa kita ketika kemudian kita bacakan Al-Fatihah, maka di dalam satu hadis dijelaskan bahwa Allah akan mengabulkannya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nahu bihi salafuna shalih wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Mutmainah yang dimuliakan Allah, mari kita ngaji. Kita belajar menyelami makna yang sangat dalam, yang sangat luas dari Lailatul Qadar. Ada satu kitab yang memang membahas, sebenarnya tidak hanya satu, ada beberapa kitab yang mengulas luas, menjabarkan tentang Lailatul Qadar. Di antaranya yang akan kita kaji ini satu kitab yang memang diberi judul Lailatul Qadri. Lailatul Qadar, fadluha wa alamatuha wa ma yustahabbu fi'luhu fiha. Lailatul Qadar, keutamaan, tanda-tanda dan kesunahan-kesunahan amalan-amalan yang dapat kita lakukan di malam Lailatul Qadar ini. Ini ditulis oleh As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Idrus. Bismillahirrahmanirrahim, bahwa malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang mulia. Malam yang mulia. Apa kira-kira yang mendasari? Apa kira-kira dalil yang menjadikan dasar atau yang menjadi argumentasi bahwa malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang mulia? Ada satu surah yang secara sempurna memang mengulas, membahas, menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Dalam surah apa, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Surah Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna, sesungguhnya kami, anzalnahu, menurunkan Al-Quran. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, Al-Quran itu diturunkan fi lailatul qadr, diturunkan di malam Lailatul Qadr, ya. Wa ma adraka ma lailatul qadr, diturunkan dalam arti bahwa Al-Quran yang sebelumnya itu disimpan di Lauhul Mahfud, kemudian diturunkan ke langit bumi yang disebut dengan Baitul Izzah, itu di Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr, apa yang kau ketahui? Apa yang kamu ketahui tentang Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwa Lailatul Qadar ini lebih utama dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha, para malaikat turun, war-ruh, dan juga ruh. Menurut ulama, sebagian mufassir ada yang menerjemahkan bahwa ruh ini, atau menafsirkan bahwa ruh yang dimaksud dalam surah ini adalah malaikat Jibril. Para malaikat turun, tidak ada malaikat sebanyak turunnya ketika di malam Lailatul Qadar ini. Jadi para malaikat turun ke bumi untuk membagi-bagikan rahmat, keberkahan kepada umatnya Nabi Muhammad. Dan juga ruh yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Ada juga yang mengatakan bahwa ruh ini adalah sekelompok ulama yang lain juga, ya. Para malaikat dan roh malaikat Jibril turun di malam Lailatul Qadar ini biidzni rabbihim, dengan seizin Tuhan mereka, min kulli amrin, dari segala urusan, turun untuk membawa segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam
keselamatan, kesejahteraan pada malam ini hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Nah, ini satu ayat secara sempurna ini membahas atau mengulas menjadi dasar tentang keutamaan dari Lailatul Qadar. Apakah ada ayat yang lain yang mengulas atau yang juga menjelaskan tentang keutamaan Lailatul Qadar ini? Ada. Yakni pada surah Ad-Dukhan, di awal surah Ad-Dukhan, tepatnya ayat ketiga, Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Allah berfirman, "Inna sesungguhnya kami anzalna, ialah telah menurunkan, kami menurunkan kepada Al-Qur'an fi lailatin mubarakah, pada satu malam yang penuh keberkahan. Inna kunna mundzirin, sesungguhnya kami kami mundzirin ialah memberi peringatan. Kamilah yang memberi peringatan kepada umat manusia. Fiha, di malam yang penuh keberkahan ini, atau yang kemudian diterjemahkan oleh ulama adalah malam Lailatul Qadar ini, yufraku kullu amrin hakim, dijelaskan, yufraku ayyufsalu dalam tafsirnya, yufsalu dijelaskan, dijabarkan kullu amrin, segala urusan, segala hal, hakimin yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di malam ini yufraku dijelaskan seluruh hal-hal yang menjadi takdir dari manusia dari Lailatul Qadar hingga ketemu Lailatul Qadar berikutnya. Ya, jadi setahun itu segala hal yang menjadi ketentuan bagi manusia itu dituliskan atau ditetapkan di malam ini, di malam Lailatul Qadar. Ini ayat yang membahas tentang keutamaan Lailatul Qadar. Lalu mengapa kok ada Lailatul Qadar ini? Ini adalah satu keistimewaan, satu khususiyah, satu keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Saya ingin bertanya, kira-kira umurnya umatnya siapa yang usianya pendek-pendek? Umatnya Nabi Muhammad. Nabi pun sudah mensabdakan bahwa usia umatnya Nabi Muhammad itu dikatakan tatarawahu a'maruhum, asbahat a'maruhum, umurnya, usianya umatnya Nabi Muhammad itu tatarawahu, berkisar antara baina sittin wa sab'in, antara 60 dan 70. Wa qalilun man yatajawaz an dzalik, sedikit sekali umatku yang melampaui usia 60 hingga 70. Artinya kalau usianya sudah melampaui itu hanya sedikit. Sebagian besar itu berkisar antara 60 hingga 70 saja. Ini dikabarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Karena usia umatnya Nabi Muhammad itu hanya pendek, maka Allah memberikan satu keutamaan. Apa itu? Diberikan satu malam yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu, kepada umatnya nabi-nabi terdahulu. Diberikan satu keistimewaan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Mengapa? Ini sebagai ganti. Ini sebagai salah satu bentuk karunia, kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad. Jadi malam ini adalah umat yang mendapatkan satu keistimewaan malam Lailatul Qadar. Lailatul ibadah fiha khairun min ibadati alfi syahrin. Bahwa ibadah di malam ini itu lebih utama daripada 1000 bulan. Kalau kita hitung, Bu, kalau kita hitung 1000 malam ini ya, alfu syahrin, 1000 bulan ya, 1000 bulan. 1000 bulan ini kalau kita hitung kurang lebih 83 tahun ya. Kurang lebih 83 tahun. Alfu syahrin ini wahya tusawi min umril insan salasun wa samanuna sanatan wa arba'atu asyhur. 83 plus 4 bulan. Jadi kalau kita hitung kurang lebih 83 plus 4 bulan. Nah, ini 1000 bulan. 83 plus 4 bulan. Jadi kita ketemu satu Lailatul Qadar saja, ibadah di malam Lailatul Qadar saja, keutamaannya sudah diberikan pahala, keutamaannya lebih dari 83 tahun. Kalau kita ketemunya misalkan kita mulai balik usia misalkan ya, kita sejak balik sampai usia sekarang misalkan selalu mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, karena di malam-malam Lailatul Qadar di sepanjang usia kita sejak balik kita selalu mendirikan malamnya untuk melakukan ibadah di malam-malam itu. Sejak kita balik misalkan usia 15 tahun katakanlah, yang paling tua 15 tahun.
15 tahun kita balik, kita sudah menjadi orang mukallaf. Kemudian sampai usia kita misalkan sudah 50, katakanlah sudah 50. Usia kita 50, 15 ke 50 berarti sudah berapa? 35 tahun kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kita ibadah di malam Lailatul Qadar ini. Dan malam Lailatul Qadar kita ibadah di dalamnya itu lebih utama daripada 1000 bulan. Kita hitung saja 35 kali 83. Kita hitung berapa? Hitung sendiri lagi. 83 dikali 35. Nah, itu kira-kira usia kita yang hanya misalkan 60 hingga 70 ini, kalau kemudian kita setiap malam Lailatul Qadar mendapatkan keutamaannya, maka usia kita bisa beribu-ribu ya. Kalau menghitung keutamaan yang kita dapatkan di bulan Ramadan, tepatnya di malam Lailatul Qadar. Maka dari itu ini adalah satu kesempatan yang sangat bagus bagi kita semuanya. Ini merupakan karunia dari Allah yang harus kita sempatkan, kita gunakan sebaik mungkin. Kemudian terkait dengan penamaan, mengapa Lailatul Qadar ini disebut dengan Al-Qadr? Lailah itu artinya malam, Al-Qadr ini maknanya kemuliaan secara umum ya. Makna dari Al-Qadr ini adalah kemuliaan. Mengapa kok diberi nama Lailatul Qadar? Banyak ragam pendapat dari ulama yang memberikan penjelasan tentang Lailatul Qadar ini, mengapa disebut Lailatul Qadar. Di antara yang pertama, Lailatul Qadar disebut Lailatul Qadar karena bermakna Lailatul Qadha'i wal Hukmi. Jadi Lailatul Qadar itu maknanya adalah malam Allah memberikan satu ketok palu tok untuk hambanya. Apa itu? Takdir yang berkaitan dengan rizki, umur, kemudian kesehatan dan lain sebagainya. Hal-hal yang berkaitan dengan seseorang di dalam satu tahun sejak malam Lailatul Qadar sampai ketemu Lailatul Qadar berikutnya, itu diputuskan di malam Lailatul Qadar ini. Makanya disebut Lailatul Qadar ai Lailatul Qadha'i wal Hukmi. Malam Allah memberikan ketok palu putusan dan juga memutuskan takdir untuk hambanya. Ini makna yang pertama dari Lailatul Qadar. Sehingga di malam ini Allah yuqaddiru fiha ma yasha. Allah menetapkan, menakdirkan hal-hal yang Allah kehendaki. Min amrihi ila mitliha minas sanatil qabilah min amril mauti, terkait dengan urusan mati, wal ajali ya, ajal, wal rizki dan rizki dan lain sebagainya. Ini semuanya diputuskan di malam Lailatul Qadar ini dalam satu tahun. Ini yang pertama, kenapa dinamakan Lailatul Qadar. Yang kedua, ada juga ulama yang mengatakan Lailatul Qadar ini disebut Lailatul Qadar karena maknanya adalah Lailatul Tadbir, malam di mana Allah memberikan pengaturan, Allah mengatur seluruh urusan hamba-hambanya di malam ini untuk masa selama satu tahun. Lailatul Tadbir, Allah di malam ini memberikan sejumlah aturan-aturan atau sejumlah pengaturan terhadap hambanya di malam Lailatul Qadar ini. Annallaha azza wa jalla yuqaddiru fi Lailatul Qadri ma yakunu fi tilka sanah. Allah memutuskan, menetapkan pada malam Lailatul Qadar apa-apa yang akan terjadi dalam satu tahun ke depan. Wa yusallimuhu ila mudabbiratil umur, dan Allah menyerahkan urusan ini kepada siapa? Al mudabbiratil umur, kepada malaikat-malaikatnya yang dipasrahi untuk urusan-urusan itu semuanya. Ada 4 malaikat yang dipasrahi putusan-putusan yang Allah putuskan di malam Lailatul Qadar ini. Siapa saja itu? Siapa sajakah mereka? Yakni malaikat Israfil, malaikat Mikail, Izrail dan juga malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril bukan malaikat yang sudah pensiun dan tidak ada kerjaan ya. Nah, ketika sudah tidak ada nabi, ketika sudah tidak ada kenabian setelah Nabi Muhammad, bukan kemudian enggak ada kerjaan lagi, pensiun dari pekerjaannya, enggak. Tapi Allah masih memberikan tugas-tugas yang lainnya, di antaranya ini ya. Di antaranya. Jadi urusan apa saja itu? Matorin, hujan, rizkin, wa ihyain, Allah menghidupkan, wa imamatin, Allah mematikan umatnya dan lain sebagainya. Jadi urusan ini Allah tetapkan di malam Lailatul Qadar. Kemudian juga yang ketiga, disebut Lailatul Qadar karena maknanya adalah Lailatul Qadri, Lailatul Hukmi ya, malam Allah memberikan putusan kepada hambanya. Ini dikuatkan dalam ayat yang lain
yang saya sebutkan tadi dalam awal surah Ad-Dukhan, bahwa malam ini adalah malam penetapan takdir umat manusia dalam 1 tahun, karena ini ditopang oleh ayat yang berikutnya, apa itu, fiha yufraku kullu amrin hakim amrum min inda inna kunna mursilin. Di malam Lailatul Qadar itu akan diputuskan seluruh perihal, seluruh urusan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada juga ulama yang memberikan penjelasan bahwa Lailatul Qadar ini disebut Lailatul Qadar karena maknanya adalah Lailatul Syaraf, malam kemuliaan, dan juga malam yang penuh dengan keagungan. Lailatul Syaraf wa Lailatul Azamah. Nah, ini ragam dari pendapat ulama mengapa Lailatul Qadar disebut dengan Lailatul Qadar, karena alasan-alasan tersebut. Kemudian, apa sih keutamaan kita melakukan ibadah qiyam atau kita berdiri, kita bangun di malam Lailatul Qadar ini melakukan ibadah di malam ini? Apa keutamaannya? Dalam satu hadis yang sahih dijelaskan, Rasul bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang bangun pada malam hari, yakni di malam Lailatul Qadar, bangun melakukan ibadah qiyamul lail di malam Lailatul Qadar, kebetulan kok malamnya ini adalah malam Lailatul Qadar, dan di malam ini niatnya orang yang bangun di malam ini adalah imanan, penuh dengan keimanan. Ya, jadi dia bangun melakukan ibadah itu karena penuh keimanan, dia yakin bahwa malam ini adalah malam yang utama. Wahtisaban, dan mengharap rahmat dan juga ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka keutamaannya adalah ghufirallahu ma taqaddama. Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam An-Nasa'i ditambahkan wa ma ta'akhkhara, dan dosa-dosa yang akan datang. Sehingga keutamaan dari orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ini, kalau berdasarkan riwayat yang kedua, orang yang mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar ini berarti ya wa ma ta'akhkhara, dosa-dosa di masa yang akan datang, berarti dia akan diberikan tambahan usia hingga ketemu Lailatul Qadar berikutnya. Nah, ini salah satu keutamaan apabila kita berdasarkan riwayat yang kedua, bahwa yang diampuni tidak hanya dosa-dosa di masa lalu, tapi dosa-dosa yang akan datang. Dengan kita mendapati Lailatul Qadar, berarti kita akan diberi kesempatan lagi oleh Allah setahun untuk bertemu lagi dengan Lailatul Qadar, kalau kita kebetulan bertemu dengan Lailatul Qadar. Nah, ini keutamaan Lailatul Qadar ini, diampuni segala dosa-dosa yang telah lalu dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, dan dosa-dosa yang akan datang. Wa ma ta'akhkhara min dzambihi. Dan juga salah satu keutamaan ini dijelaskan dalam riwayat Siti Aisyah bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah idza dakhala al-ashra, ketika sudah memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadan, ahyal lail, Rasulullah menghidupkan malam harinya untuk ibadah. Wa aiqadha ahlahu, keluarganya yang tidur dibangunkan oleh Nabi, yang sudah pada tidur dibangunkan, ayo bangun, ayo ibadah, ya, dibangunkan oleh Nabi. Wajadda, kemudian giat untuk melakukan ibadah. Wasyaddal mi'zar, dan mengikat sarungnya lebih kencang lagi. Nabi mengikat sarungnya atau kain yang digunakan oleh Nabi lebih kencang lagi. Untuk apa? Untuk beribadah. Nah, tadi kalau sudah masuk 10 malam terakhir, Nabi lebih giat dan membangunkan keluarganya yang tidur duluan untuk melakukan ibadah di 10 yang terakhir ini. Nah, ini terkait dengan keutamaan ya, dari malam Lailatul Qadar, sehingga Nabi sedemikian rupa memperlakukan malam ini, dan juga beliau sangat memperhatikan keluarganya supaya ikut mendapatkan Lailatul Qadar ini. Hikmah dirahasiakannya, hikmatu ikhfa'i Lailatul Qadri, sudah saya jelaskan tadi di awal bahwa salah satu rahasia ya mengapa kok Lailatul Qadar ini dirahasiakan, kok tidak
kok tidak ditetapkan malam 21, 23-nya saja atau 25 atau 27? Kenapa kok tidak ditetapkan seperti itu? Karena supaya di sini untuk memotivasi, ini hanya sebagai satu metode dari Tuhan, metode dari Allah Subhanahu wa taala untuk memotivasi umatnya, untuk memotivasi hamba-hambanya agar giat, agar berlomba-lomba melakukan ibadah berburu Lailatul Qadar, tidak hanya di satu malam yang sudah ditetapkan saja. Misalkan kalau ditetapkan, ya makanya dirahasiakan supaya berlomba-lomba dari awal hingga akhir. Karena ulama pun berbeda-beda. Ada yang mengatakan juga dari tanggal 1 sampai tanggal 30 atau 29 itu semuanya ada potensi untuk Lailatul Qadar. Tidak hanya 10 terakhir atau tidak ada di malam-malam ganjil yang terakhir saja. Bahkan ada juga ulama yang mengatakan Lailatul Qadar ini sepanjang tahun, tidak hanya di bulan Ramadan, tapi sepanjang tahun. Ada juga ulama yang berpendapat demikian. Jadi tidak di bulan Ramadan, melainkan di sepanjang tahun itu semuanya ada kemungkinan terjadinya Lailatul Qadar. Nah, makanya dari berbagai ragam pendapat ulama yang memberikan penjelasan tentang kapan terjadinya Lailatul Qadar ini adalah salah satu metode dari Allah Subhanahu wa taala untuk memotivasi kepada hamba-hambanya agar berlomba-lomba untuk melakukan ibadah, mencari satu malam yang mulia ini. Kemudian alamatul Lailatul Qadri, tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Apa sih tanda-tandanya? Mungkin sebagian dari kita sudah dengar sebagian ceramah atau kita pernah membaca bahwa tanda-tanda Lailatul Qadar itu begini dan begini. Nah, ini diantaranya saja. Di antara tanda-tanda dari malam Lailatul Qadar ini, terjadinya Lailatul Qadar ini, yang pertama adalah kasratul malaikah, banyaknya para malaikat yang turun ke bumi, ya, dan jumlahnya itu melebihi jumlahnya min adadil hasa, atau dari jumlahnya kerikil. Ya, jadi banyaknya malaikat yang turun ke bumi ini itu sangatlah banyak untuk memberikan untuk membagi-bagikan rahmat kepada hamba-hambanya Allah. Bagaimana kita tahu malaikat turun, masa kita bisa melihat? Nah, padahal ini tanda-tanda, ya, kita kan nggak bisa melihat. Nah, nanti habis ini ada tanda-tanda yang bisa kita rasakan, ya. Ada tanda-tanda yang bisa kita rasakan atau kita terka. Setidaknya kita bisa menerkanya. Kalau malaikat banyak turun ini kan tanda-tanda yang gaib, kita nggak bisa juga entah. Kita nggak bisa banyak malaikat turun, masa mereka ketika mengucapkan salam kepada kita semuanya kita dengar, kita nggak dengar, ya. Kemudian di antara tandanya juga bahwa ketika terjadi malam Lailatul Qadar ini, maka malam hari ini adalah samhatun tolqoh, kata Nabi. Samhah, malam Lailatul Qadar ini, malam ini akan cuacanya sedang. Samhatun tolqoh, cuacanya sedang. La haratun wala baridah, tidak panas, tidak juga dingin. Jadi sedang, tidak terlalu panas, tidak juga terlalu dingin. Jadi cuacanya sedang. Kalau ada cuaca sedang, maka itu tanda-tanda, Pak. Silakan kita segera bergerak untuk hatamkan Al-Quran di malam itu misalkan. Untuk beribadah, untuk sholat tahajud misalkan, yang sudah tidur tahajud 1000 rakaat misalkan. Nah, ini kan luar biasa. Jika kita merasakan cuacanya sedang, kok nggak seperti biasanya, maka itu tanda-tanda, salah satu tanda. Kemudian tanda berikutnya bahwa syamsa subhiha, matahari di pagi harinya itu dha'ifatun hamra. Jadi sinar matahari di pagi harinya itu lemah, tidak terlalu mencolok, tidak terlalu menyorot, tidak terlalu terang. Dhaifah, lemah. Jadi sinarnya pada pagi hari, maksudnya pada subuhnya ketika tuluk atau isyraq itu jadi tidak terlalu terang. Wa annahu tatlu'u la syu'a'alaha, dan tidak ada sorot sinar. Kalau kita misalkan ada matahari ketika terbit itu ada sorot sinarnya, maka kalau Lailatul Qadar itu tidak ada, itu katanya. Ya, ini berdasarkan riwayat, ya. Ini bukan berdasarkan pengalaman para ulama. Kalau yang awal-awal ini berdasarkan riwayat hadis Nabi. Jadi pagi harinya atau pada saat subuh dan juga ketika matahari mulai terbit, sinarnya tidak
menyorot ya, tidak ada sinar yang bikin silau, tidak ada sinar yang bikin silau. Jadi ini berdasarkan beberapa riwayat. Dan juga di malam ini ya, quwwatul idha'ah wan nur fi tilkal lailah. Pada malam harinya terang, pada malam harinya terasa sangat terang daripada malam-malam yang lainnya. Tapi ini katanya di sini dikomentari bahwa kalau sekarang susah karena sekarang sudah banyak lampu ya. Sekarang sudah banyak lampu untuk membedakan mana yang lebih terang antara malam yang satu dengan yang lainnya sekarang susah karena sudah banyak lampu. Kalau dulu nggak ada lampu, lampunya pakai apa namanya? Pakai dimar, pakai apa itu? Dimar oblik. Pakai lampu yang ada di rumah-rumah yang pakai minyak tanah itu. Nah, itu mungkin ketika kita keluar rumah bisa nampak lah yang terang malamnya itu di malam apa misalkan. Kita bisa merasakan. Kalau sekarang susah karena banyak lampu. Nah, namun ya, bisalah kita terka. Dan juga berikutnya tanda-tandanya adalah at-tuma'ninah, tuma'ninatul qalbi. Di malam ini kita akan merasakan ketenangan hati. Jadi jika malam lainnya kita galau, malam-malam lainnya kita susah, kemudian kok ada satu malam kita merasakan satu ketenangan batin yang tersendiri, nah itu salah satu tanda itu adalah malam Lailatul Qadar. Wan syirahu sadri, dan hati kita, dada kita jembar. Jembar itu lapang. Hati kita tidak tidak sumpek, tidak merasa ada banyak masalah, tidak ada hal-hal yang membuat kita susah tidur dan lain sebagainya. Pokoknya di malam itu kita akan merasakan dada kita itu jembar, lapang, bahagialah pokoknya ya. Kemudian terkait dengan yang lainnya, tanda-tanda yang lain, an-riyah takunu fiha sakinah, bahwa angin di malam itu ya tidak ada angin yang kencang, tidak ada angin yang berhembus dengan kencangnya, tidak ada angin kencang, tidak ada badai. Pokoknya di malam ini malam Lailatul Qadar ini tidak ada angin yang berhembus kencang. Kemudian sebagian tanda yang lain bahwa malam Lailatul Qadar ini Allah nampakkan, Allah perlihatkan kepada sebagian hamba-hambanya ya di tidurnya atau di dalam mimpi. Jadi sebagian hamba-hambanya yang soleh, sebagian orang-orang yang ini adalah orang-orang pilihan Allah, maka Lailatul Qadar ini ditampakkan di dalam mimpinya orang ya, di dalam mimpinya orang-orang yang soleh bahwa ini adalah malam Lailatul Qadar. Sehingga ada banyak cerita tentang Lailatul Qadar, tanda-tandanya yang secara fisik yang orang-orang pada umumnya bisa mengetahuinya. Nah ini itu cerita dari orang-orang pilihan Allah. Kemudian itu tadi adalah sebagian besar tanda-tanda yang didasarkan kepada riwayat-riwayat hadis ya. Adapun tanda-tanda yang lainnya, ada sebagian tanda-tanda yang lain yang ini adalah atas kesaksian dari orang-orang yang soleh atau para wali, para kekasih Allah, yang mana ketika mereka mendapatkan Lailatul Qadar, kemudian mereka mendapatkan satu tanda yang secara fisik mereka bisa melihatnya. Di antaranya apa itu? Annama al-bahri yakunu azban, bahwa air laut tawar. Ini air laut pada malam Lailatul Qadar ini yang mestinya asin menjadi tawar. Nah, yang dekat dengan laut silakan, kalau merasa itu adalah malam Lailatul Qadar silakan langsung datang ke laut, silakan dicoba. Kalau tawar maka betul itu Lailatul Qadar. Ini kata sebagian ulama bahwa tandanya adalah air laut tawar. Kemudian tanda-tanda yang lain juga, la tasihu fihal kilab, bahwa anjing-anjing di malam Lailatul Qadar enggak ada yang menggonggong. Anjing-anjing biasanya pada menggonggong di malam hari, kok di malam ini tenang, enggak ada yang menggonggong. Maka itu tanda-tanda Lailatul Qadar tiba malam itu. Tanda-tanda yang lain juga, kalau ada himar atau keledai ya, maka tidak tidak melonglong, Keledai-keledai yang biasanya punya suara yang bising, maka di malam itu juga diam. Ada juga misalkan di sini, ini tanda yang diperlihatkan kepada sebagian kekasih Allah, annal asjaru tad'u furuha 'alal ardi, bahwa pohon-pohon di malam Lailatul Qadar meletakkan ranting-rantingnya ke tanah. Nah ini sebagian tanda-tanda yang diperlihatkan kepada sebagian kekasih Allah ya. Kemudian berikutnya tentang tahdidul Lailatul Qadar. Kapan sih kita bisa mengira-ngira Lailatul Qadar ini datangnya kapan?
Nah, kan banyak ulama yang menjelaskan bahwa malam Lailatul Qadar ini terjadi di malam-malam ganjil yang terakhir. Nah, sebenarnya apakah ada sih penjelasan tentang itu? Nah, jadi menurut riwayat yang sahih ya, was-sahihu minha yu'akkadu annaha fi Ramadan. Bahwa malam Lailatul Qadar ini ya, berdasarkan riwayat yang sahih itu pasti terjadi di bulan Ramadan berdasarkan riwayat yang sahih. Walaupun ada juga riwayat yang lain mengatakan di luar Ramadan juga kemungkinan terjadi. Ya, ini namun ada dalil yang menguatkan bahwa terjadinya di bulan Ramadan. Dan terjadinya itu fil ashril awakhir, di 10 malam yang terakhir bulan Ramadan. Lebih fil autari, di malam-malam witir, malam-malam ganjil, di malam-malam yang ganjil. Wahia 21, 23, 25, 27 dan 29. Ini malam-malam yang ada kemungkinan besar terjadi Lailatul Qadar di malam-malam tersebut. Jadi dasarnya apa ini? Hadis riwayat Siti Aisyah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan." Berburulah kalian malam Lailatul Qadar. Berburulah kalian malam Lailatul Qadar fil witri, pada malam-malam ganjil minal ashril awakhir, dari 10 malam yang terakhir min Ramadan, dari bulan Ramadan. Jadi inilah yang menjadi dasar mengapa kita berburu lebih kuat ya, berburunya kita lebih giat di 10 terakhir bulan Ramadan, karena memang ada hadis riwayat Siti Aisyah ini. Kita diperintahkan untuk berburu Lailatul Qadar di malam-malam ganjil 10 terakhir di bulan Ramadan. Nah, ini ada riwayat dari Siti Aisyah terkait hal ini. Ya. Kemudian ada juga rumus-rumus yang diberikan oleh ulama ya, di antaranya adalah penjelasan dari Imam Al-Ghazali ya, bahwa ada sebagian ulama yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui malam Lailatul Qadar dan kemudian memberikan satu formula atau satu rumus atau satu kaidah kita untuk menentukan malam Lailatul Qadar. Walaupun ini tidak pasti, tapi ini hanya sebagai acuan saja ya. Ini belum pasti, tapi ini hanya sebagai kemungkinan-kemungkinan bahwa kita bisa mengikuti ini sebagai langkah barangkali benar-benar terjadi di malam tersebut. Jadi di sini dikatakan bahwa dhabitun, batasan terjadinya malam Lailatul Qadar itu berdasarkan awal puasanya. Kalau awal puasanya adalah hari Ahad, maka Lailatul Qadar ini ya, ini juga dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Kalau puasanya hari Ahad, maka Lailatul Qadar itu insya Allah terjadi di tanggal atau malam 29. Kalau puasanya dimulai hari Senin, maka kemungkinan Lailatul Qadar terjadi di tanggal 21 ya. Kalau malam kalau puasanya mulai hari Selasa, kita mulai puasa hari apa kemarin? Hari Sabtu ya. Terakhir ini. Kalau awal puasanya hari Selasa, maka tanggal 27 kemungkinan Lailatul Qadar. Kalau mulai puasa hari Rabu, maka kemungkinan terjadi Lailatul Qadar tanggal 29 lagi. Kalau kita memulai puasa hari Kamis, maka Lailatul Qadar kemungkinan terjadi tanggal 25. Kalau kita puasa hari Jumat, maka kemungkinan Lailatul Qadar terjadi tanggal 27. Kalau kita mengawali puasa hari Sabtu, maka kemungkinan Lailatul Qadar terjadi tanggal 23 atau malam 23. Nah, ini ada dalilnya? Enggak ada dalilnya. Ini hanya tanda-tanda atau rumus yang dibuat oleh ulama setelah menjalani berbagai peristiwa atau berbagai pengalaman setelah sekian bulan Ramadan dilalui dan kemudian menerka tanda-tandanya. Nah, maka membuatlah satu simpulan, satu formula, satu rumus bahwa itu tadilah rumusnya. Ini bukan satu dalil yang pasti, tapi ini hanya kemungkinan saja yang ditawarkan oleh ulama. Barangkali betul. Nah, ini berdasarkan pengalaman ulama yang diberikan keistimewaan mengetahui terjadinya Lailatul Qadar atau mengetahui tandanya. Nah, ini sedikit lagi sambil menunggu sholat Isra habis ini.
Salat Isyraq itu dilaksanakan setelah matahari meninggi seukuran 2 tombak atau 1 tombak. Ada ulama yang lebih longgar lagi setengah tombak. Jadi meningginya 1 tombak, 2 tombak, atau satu ulama yang di kitab Bidayatul Hidayah itu dijelaskan bahwa setengah tombak. 1 tombak itu ukurannya 8 menit. Kalau 2 tombak berarti 16 menit. Nah, kalau setengah tombak berarti kurang 1 derajat maksudnya. 1 derajat itu 8 menit. Sementara 1 tombak itu 2 derajat. Ya, 1 tombak itu adalah 2 derajat. 2 derajat itu berarti 16 menit. Kalau 16 menit 1 tongkatnya atau 1 tombaknya, berarti kalau setengahnya menurut ulama menurut ulama satu pendapat di kitab Bidayatul Hidayah itu dijelaskan bahwa ada ulama yang mengatakan waktu salat Isra ini boleh kita lakukan setengah tombak saja. Berarti berapa? 8 menit setelah di situ bunyi alarm. Kenapa kok demikian? Karena ketika itu baru bunyi, itu masih waktu haram kita melaksanakan sholat sunnah. Waktu haram kita melaksanakan sholat sunnah. Nggak boleh kita melakukan sholat sunnah ketika baru muncul. Jadi kita tunggu dulu sampai meninggi seukuran 1 tombak atau 2 tombak. 1 tombaknya 2 derajat. 2 derajat itu berarti 16 menit, karena 1 derajatnya 8 menit, maka 2 derajat berarti 16 menit. Ini kalau kita ikut yang 1 tombak. Kalau ikut yang setengah tombak berarti kurang lebih 8 menit lah. 8 menit setelah waktu syuruk di situ. Waktu syuruk jam berapa di situ? Waktu syuruk 6.11 ya. 6.11. Berarti 6.19 kita boleh melaksanakan sholat Isyraq. Dan keutamaannya Bapak-bapak, Ibu-ibu, sama seperti pahala haji dan umroh secara sempurna. Kita duduk kita sholat subuh secara berjamaah. Jadi syaratnya sholat subuh secara berjamaah. Setelah itu kita duduk berzikir sampai menunggu datangnya waktu sholat Isyraq ini, sampai datangnya sholat Isyraq ini. Kita wirid, dzikir, dan di antara dzikir itu adalah majelis ilmu. Kita belajar, kita menuntut ilmu, itu termasuk makna dari dzikir. Karena dzikir tidak selalu bermakna kita baca tasbih, baca takbir, baca tahlil dan sebagainya. Di antara makna dari dzikir itu adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu atau belajar. Maka majelis ilmu seperti ini bagian dari dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita habis ini salat Isyraq supaya kita mendapatkan keutamaannya seperti pahala haji dan umroh secara sempurna. Nabi mengatakan seperti pahala haji dan umroh tamatin, diulangi 3 kali. Pahala itu secara sempurna. Jadi kita yang masih belum ada kemampuan untuk berangkat haji ataupun umroh bisa mengamalkan ini dengan cara ikuti kajian lah di hari Sabtu dan Ahad, atau kalau selain Ramadan hari Ahad. Setelah itu kita duduk dulu, tunggu sampai 8 menit setelah bunyi terbit itu kita laksanakan salat Isyraq supaya mendapatkan keutamaannya. Sudah menit ke berapa? 12. Baru 12. Jadi kurang berapa menit? Kurang 8 menit untuk ke 19 ya. Ada 9 menit lagi, 8 menit lagi. Habis ini kita salat Isyraq sama-sama. Saya lanjutkan kalau begitu. Ada 8 menit lagi. Kemudian sifat-sifat dari Lailatul Qadar, sifat-sifat dari Lailatul Qadar. Kecuali yang ada kepentingan, ada hal-hal yang urgent yang akan dilaksanakan, silakan. Sifat-sifat dari Lailatul Qadar. Ada beberapa sifat dari Lailatul Qadar ini. Di sini dijelaskan bahwa Lailatul Qadar ini yang pertama sifatnya adalah anzalallahu fil Qur'an. Allah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar ini. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Allah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Ini sifat dari Lailatul Qadar yang pertama. Sifat Lailatul Qadar yang kedua,
annaha lailatun mubarakah. Lailatul Qadar ini adalah malam mubarakah, malam yang dipenuhi dengan keberkahan. Allah melimpahkan keberkahannya kepada umat-umatnya yang melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar ini. Apa dasarnya? Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Allah menurunkan Al-Qur'an fi lailatin mubarakah, di malam yang penuh dengan keberkahan. Ya, ini dasarnya. Sifat dari Lailatul Qadar yang ketiga, annaha lailatun tuqaddaru fihal umur wa tudabbar. Bahwa malam Lailatul Qadar ini adalah, ya, sifat yang ketiga, malam di mana malam ini adalah malam yang ditentukan segala takdir dari hamba-hambanya, ya. Segala urusan, segala takdir yang berkaitan dengan hambanya 1 tahun itu ditentukan, diputuskan, divonis di malam Lailatul Qadar ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa saja terkait dengan ajal, rizki dan lain-lain sebagainya, semuanya ditentukan di malam ini. Sifat yang keempat, annaha lailatun khairun min indillahi min alfi syahrin. Bahwa malam ini adalah malam yang keutamaannya lebih utama daripada malam 1000 bulan. Dan amal soleh di malam hari ini itu pahalanya tudha'afu, dilipat gandakan. Ya, dilipat gandakan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Ya, khairum min alfi syahr. Ini sifat yang keempat. Dan sifat yang kelima, bahwa malaikat, annal malaikata tanzilu fiha ilal ardi. Malaikat turun ke bumi. Untuk apa malaikat turun ke bumi? Bil khairi, membawa kebaikan, wal barakati, dan keberkahan, war rahmati, membawa rahmat, wal maghfirati, dan membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat turun ke bumi, malaikat turun ke bumi dengan membawa itu semuanya. Barakah, rahmat, maghfirah. Tanazzalul malaikah waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Ini dasarnya. Yang keenam, bahwa malam Lailatul Qadar juga disebut dengan Lailatul Amrin wa Salam, malam yang penuh dengan keamanan dan keselamatan, kesejahteraan. Ya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini dasarnya. Ya. Dan malam Lailatul Qadar di antara sifatnya adalah fiha ghufranud dzunub liman qamaha wa ihtasaba fi dzalikal ajr. Di dalamnya Allah akan mengampuni dosa-dosa, ya, dan Allah akan memberikan pahala bagi orang yang berharap pahala hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika bangun menjalankan ibadah di malam Lailatul Qadar ini, berdasarkan hadis man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban. Itu barang siapa beribadah bangun di malam hari Lailatul Qadar penuh dengan keimanan dan mengharap pahala ridho dari Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama. Allah akan ampuni dosa-dosanya di masa yang lalu dan juga yang akan datang dalam riwayat yang lain. Dan paling sedikit, setidak-tidaknya ulama memberikan penjelasan, setidak-tidaknya siapakah yang dapat keutamaan Lailatul Qadar kalau kita nggak kuat untuk bangun malam misalkan. Setidak-tidaknya orang yang mendapatkan bagian keutamaan dari Lailatul Qadar ini adalah dia beribadah, yakni melakukan sholat maghrib, isya, dan subuh secara berjamaah. Ya, dijelaskan siapakah yang mendapatkan bagian keutamaan Lailatul Qadar. Setidaknya orang yang mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar itu tidak harus orang yang baru bangun malam atau harus menjalankan tarawih, lebih-lebih bisa tarawih, ya. Setidaknya kita berjamaah maghrib, isya, dan subuh. Kalau tidak bisa, isya dengan subuhnya. Nah, isya dan subuhnya ini kata ulama, kita yang mendapatkan bagian keutamaan malam Lailatul Qadar itu setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya kita berjamaah isya dan subuhnya. Nah, ini kata ulama sedemikian. Setidak-tidaknya itu sekurang-kurangnya. Nah, mungkin ini, ya, mungkin sudah sampai waktunya. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keutamaan di malam Lailatul Qadar yang kita cari-cari, yang kita buru-buru ini, sehingga kita walaupun usia kita tidak panjang, tapi usia kita menandingi keutamaan umat-umat terdahulu, karena malam Lailatul Qadar keutamaannya melebihi 1000 bulan. Yang kalau kita kalkulasi, kalau kita hitung kurang lebih 83 tahun, ya, 83 tahun. Maka dari itu mari setidaknya kita istiqomahkan isya, ya, dan juga subuh kita
istiqomah untuk beribadah atau untuk berjamaah, karena sekurang-kurangnya kalau kita saat Lailatul Qadar ini kita ibadah atau berjamaah Isya dan subuh, maka kita mendapatkan bagian keutamaan dari Lailatul Qadar. Kita istiqomahkan lebih-lebih di separuh sampai akhir dari bulan Ramadan ini. Demikian, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.